Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Ernap Nangin di channel saya. Jangan lupa ya, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan hari ini saya mau menjelaskan karena saya lagi program bayi tabung di Dr. Binaruan Halim di Jalan Pemuda dan rumah sakitnya itu di Stella Maris. Jadi hari awal saya masuk untuk program bayi tabung itu kita dijelaskan dulu bagaimana apa saja yang perlu kita lakukan dan bagaimana biaya-biayanya dan apa saja yang nanti kita akan kerjakan. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan dulu tahap pertama saya masuk ke dalam program bayi tabung, yaitu saya itu harus di USG dulu. Setelah saya USG, dicek dulu bentuk rahim dan ketebalan rahim, letak rahim, karena setiap wanita itu berbeda-beda letak rahimnya. Nah, kebetulan saya letak rahim saya itu agak di atas. Jadi perlu sangat penting untuk pengecekan rahim. Yang ketiga, kita itu harus dipap smear dulu karena rahim kita itu harus bersih dan steril. Selanjutnya di tahap berikutnya itu kita masuk ke dalam penyuntikan untuk pematangan, untuk pembesaran telur-telur yang ada di rahim kita. Itu biasanya sampai 12 hari atau 14 hari. Tapi kebetulan kemarin paket itu saya lebih cepat menghasilkan telur-telur yang sudah matang, yaitu 7 hari saya sudah harus pematangan, nggak sampai 14 hari. Tapi saya bersyukur juga karena biaya itu pasti kembali. Itulah kalau Dokter Binaruan, dia sportif. Kalau uang kita berlebih, dia pasti kembalikan ke kita. Begitu dia. Dan selanjutnya setelah penyuntikan di bagian perut itu ya, di bawah buncit. Dan setelah penyuntikan, akhirnya tahap terakhir penyuntikan pematangan indung telur sebelum kita masuk ke OPU atau dibilang opum pickup, pemetikan telur. Jadi setelah itu besoknya saya suntik pematangan dan setelah itu langsung OPU. OPU yang saya kemarin itu prosesnya nggak lama, nggak juga sakit karena kita dibius. Nah, setelah itu saya dapat indung telurnya sebanyak 22 indung telur yang sudah bisa dipetik. Tetapi tidak semuanya dipakai. Yang terpakai itu hanya sekitar 12. Setelah itu baru dikawinkanlah ke hasil sperma dari suami. Itu wajib ya, dari suami, nggak boleh orang lain. Kemudian dikawinkan di tabung laboratorium. Akhirnya dapatlah embrio yang sempurna itu 4 embrio yang sempurna yang dikategorikan good atau dibilang baik. Jadi kemudian kita nggak langsung embrio transfer karena kemarin itu saya tinggi belum bisa untuk embrio transfer karena saya masih ada pertimbangan yang lain. Kalau diteruskan bisa gagal hamilnya. Tapi hari ini kemudian setelah di freezing, embrionya itu disimpan, dibekukan di dalam bekuan. Jadi ada 2 rumah. Satu rumah itu untuk 2 embrio, satu rumah lagi untuk 2 embrio. Ini biaya untuk maintenance-nya pun ada 100.000 1 bulan untuk biaya penyimpanan embrio. Kemudian selanjutnya setelah itu saya kemarin itu memulainya di awal bulan 4, selesai itu di bulan 3, di akhir bulan 4 saya sudah selesai penyuntikan sampai hasil embrio itu dapat. Nah, setelah itu dalam 4 bulan 4 akhir saya selesai, dokter menganjurkan untuk diet karena saya drastis naik berat badan saya melebihi dari yang seperti biasanya.
karena kalau kita nggak diet itu kemungkinan bisa gagal. Tapi akhirnya 2 bulan harus kembali lagi, berarti bulan 4 sekitar bulan 6 saya harus kembali untuk embrio transfer. Tapi karena berhubung ada sesuatu hal dan lain-lainnya, saya nggak bulan 6 datangnya, akhirnya saya datang di bulan 9 sekitar awal bulan lah, itu di haid ketiga saya datang, karena kita kedatang kembali itu harus di haid kedua ataupun yang ketiga, karena di situ pengecekan ulang, pengecekan rahim, apalagi namanya USG, semuanya lah perlu diperbaiki lagi, kita makan obat lagi sebelum kita ditanam embrio, banyak obat-obat yang kita makan. Nah setelah itu, setelah di masa subur sekitar hari ke-13 saya haid, itu sudah bisa dijadwalkan untuk embrio transfer, ya sekitar 1 minggunya lagi embrio transfer. Dan pas hari embrio transfer saya ditanam 2 embrio langsung, dan itu bukan keputusan kita, dokter juga yang memutuskan kita sanggup atau tidak. Kalau kita tidak sanggup, kita tidak ditransfer 2 embrio tapi hanya 1 embrio. Nah saya bersyukur karena pas hari itu saya ditransfer 2 embrio, begitu saudara. Jangan lupa ya pemirsa, sebelum saya cerita selanjutnya, saya mau mengingatkan, kemarin saya itu ditangani oleh Dr. Binarwan Halim. Dia itu sudah profesor loh, sudah tamatan Amerika di Medan. Dia yang kalau menurut saya ya, kalau menurut orang lain saya tidak tahu, menurut saya dia yang paling top. Dia sangat teliti dokternya, dan rumah sakitnya itu Stella Maris. Tapi saya untuk awal-awal itu datang ke prakteknya Dr. Binarwan di Jalan Pandu 2. Nah selanjutnya pemirsa, selanjutnya saya mau jelaskan lagi kembali ya. Tahap hari pertama saya embrio transfer itu kita nggak boleh langsung berdiri ataupun berjalan. Setelah di embrio transfer kita harus menahan air kencing sebelum embrio transfer. Jadi setelah ditransfer kita itu ya pakai pampers. Akhirnya kita ya pipisnya di pampers, pipis dalam keadaan bobo. Saya di situ disuruh berbaring biasanya 2 jam. Setelah embrio transfer kita dibaringkan, tidak boleh bergerak. Tetapi karena saya minta langsung pulang, tidak mau nginap, tidak mau ambil nginap di rumah sakit, saya disuruh berbaring selama 4 jam. 4 jam kemudian saya kembali pulang, menaiki mobil dengan kecepatan yang sangat pelan, hati-hati, karena itu sangat rawan ya setelah kita embrio transfer. Dan perlu kalian ingat, kalau setelah kita embrio transfer itu tidak akan mudah embrio itu jatuh ataupun luruh jatuh ke bawah, karena embrio itu sudah ditempel di rahim kita. Tidak akan pernah gampang, tidak akan gampang dia untuk jatuh. Dan perlu lagi diingat, sebelum embrio itu kirim ke rahim kita, embrio itu ternyata harus dilapisi plasenta. Plasenta itu terbuat dari darah kita sendiri. Jadi sebelum itu tadinya saya diambil darah dari pembuluh darah saya yang di sini untuk melapisi plasentanya. Itu dia saudara, hari pertama biasalah nyeri-nyeri, agak-agak kram sedikit. Berjalan hati-hati, harus banyak tidur, boleh beraktivitas. Bukan berarti embrio transfer tidak bisa beraktivitas. Misalkan jangan ngangkat yang berat-berat, jangan jongkok, jangan capean, jangan stres, pikiran harus rileks, jangan menangis, dan jangan yang membuat hati kita ini enggak enjoy begitu. Orang-orang sekeliling kita juga harus mendukung saudara. Dan hari kedua setelah embrio transfer itu rasanya, kalau saya ya pribadi, saya merasa tidak terlalu berat lah rasanya, tidak terlalu sakit, paling kebas-kebas sedikit di bagian bawah perut, kadang sering buang angin karena mungkin obat-obat yang dimakan itu pengaruhnya ke usus, ke lambung, dan lambung saya sering begah, keras, karena betul keras. kadang-kadang naik asam lambung. Tapi yang perlu diingat, saya gampang lapar, walaupun jam makan saya tepat, saya gampang lapar. Belak ini. Dan ingat ya,
di saat kita sudah embrio transfer hari pertama hari kedua, obat yang kita makan harus tepat, tidak boleh ketinggalan sama sekali, karena kalau ketinggalan pasti itu salah satu membuat kita tidak menjadi berhasil embrio transfer. Dan selanjutnya saudara-saudari, di hari ketiga, hari keempat, hari 5, ke-6 itu semuanya sama, tidak ada yang terlalu berat. Saya melewatinya dengan santai. Terkadang saya lupa kalau saya embrio transfer, saking saya berpasrah sama Tuhan. Saya yakin, saya percaya, karena saya juga orang yang percaya Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Kuncinya semua itu, pesan dokter itu berdoa. Selain kita berusaha, kita berdoa. Kembali lagi saudara, setelah hari pertama sampai hari ke-5, 6, di hari ke-7 itu saya sudah was-was, perasaan cemas, akhirnya berhasil nggak ya? Mungkin pemikiran kita seperti itu, tapi ingat, yang menentukan itu semuanya Tuhan. Tuhan yang menghendaki kita boleh punya keturunan atau tidak. Nah, itu dia yang harus kita ingat. Kemudian di hari ke-8 itu saya iseng-iseng untuk membeli test packnya itu. Kemudian sore hari jam 4 itu, sebelumnya saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada kontraksi ataupun nggak ada apa, pokoknya enak sekali ngelewatinya di hari-hari itu, karena banyak yang bilang merasa pegel-pegel, nyeri, segala macam, tapi hanya saya ngerasain oyong. Kalau orang bilang goyang, pusing kepala, tapi bukan sakit kepala ataupun muntah-muntah, saya nggak ngerasain. Dan saya iseng-iseng itu saya dapat test pack saya di jam 4 sore, dan saya hasil dari test pack saya ya ini saudara, nampak. Akhirnya saya bisa 2 garis di hari ke-8 saya embrio transfer, dan itu rasanya senang sekali saudara, senang sekali, karena saya merasakan yang belum pernah saya rasakan, ini garis 2. Dari 5 tahun saya belum punya keturunan, 5 tahun kami sudah menikah. Setiap saya tes pack tidak pernah ini ada garis 1, ini pasti 1 garis aja, nggak pernah 2. Jadi saya merasakan betul-betul Tuhan menyertai saya. Lewat program bayi tabung ini Tuhan berkenan atas hidup saya. Jadi setelah itu di hari ke-8 saya nggak mau puas diri, karena sudah ada tes pack 2 garis. Saya tetap ambil patokan, yaitu karena kita harus tes darah. Tes darah itu di tanggal 1 Oktober. Kemudian saya sebelum itu, mulai dari hari pertama sampai hari ke-10, saya itu ada suntik untuk pengcoveran embrio yang ada di rahim. Untuk pengcoveran embrio yang sudah menempel di rahim, agar tidak gampang jatuh, agar menunjang keberhasilan dari embrionya tetap bertahan. Jadi ya saudara, saya itu nggak ada yang namanya keluar bercak darah ataupun sakit yang sangat parah, muntah-muntah, saya nggak ada. Karena puji Tuhan, saya mengalami hal semuanya baik-baik saja. Ya tetap ada kontraksi sedikit-sedikit. Hari ke-9 seperti biasa, saya melewati hari-hari biasa. Seperti ya ada sedikit lah pusing-pusing kepala, tapi nggak lama setelah saya tidur berbaring istirahat, semuanya juga sudah hilang, pusingnya hilang. Kemudian hari 10 saya disuntik kembali, suntik Ovidrel ya, saya baru ingat suntik Ovidrel itu. Baru tadi saya tanya sama suster, fungsinya untuk mengcover embrio di dalam rahim yang sudah menempel. Dan hari Kamis tanggal 1 Oktober saya cek darah. Pengambilan sampel darah, saya puasa di malam harinya, dan hasilnya itu pemirsa, di siang hari saya sudah mengetahui hasilnya, karena ada suster Sari yang sudah berbaik hati, yang setiap ada visit dia yang menyuntik saya langsung datang ke rumah. Dia yang mengkabari kalau saya itu positif hamil.
Hasil dari SMS dari Suster Sari, saya dinyatakan positif hamil dengan jumlah hasil dari beta HCG-nya itu 377,9. Ini dia. Ayo di videokan dulu. 377,9. Tengok, lihat di sini lagi. Ini karena nilainya kalau di bawah 5 itu namanya tidak hamil. Tapi kalau lebih dari 5 angkanya berarti dinyatakan hamil. Dan sini urutannya di nomor 2 ini 75 sampai dengan 2600 itu dinyatakan hamil dalam 4 sampai 5 minggu. Dan saya mendapatkan hasil 377,9. Berarti saya hamil 4 minggu. Ini hasil laboratorium waktu tanggal 1 saya dinyatakan hamil. Puji Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan saya ataupun siapapun, karena kita tahu semuanya itu adalah dari Tuhan yang memberikan kepada kita lewat perpanjangan tangannya, yaitu dokter dan teknologi. Dan saya juga mau menunjukkan obat-obat yang saya makan ini, saudara. Ini nilainya sangat mahal ya, tapi dari yang kita dapat ini nggak ada apa-apanya. Sebab kalau kita sudah rindu itu pasti kita akan lakukan semua cara yang positif. Ini obat, ini Microgas, yaitu progesteron. Ini obat penguat rahim. Ada lagi satu lagi seperti obat penguat rahim yang dimasukkan melalui Miss V. Jadi itu juga obat penguat rahim juga. Progesteron juga, saudara. Yang ini vitamin D. Banyak ya. 3 kali 1 saya harus makan. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Ini ya. Ini obat Proginova Estradiol Valerate. Ini wajib diminum supaya dulu awal-awalnya agar telur-telur dalam rahim kita itu tidak bermunculan. Tapi ini tetap terus dikonsumsi sampai terus sampai dokter bilang stop. Anelat, ini anelat katanya kalau nggak salah ini asam folat ini kalau nggak salah. Kemudian ada Giaformin. Nah, saya pernah tanya fungsinya untuk apa, karena saya kemarin waktu Opu mengalami mual muntah, jadi ini wajib dimakan. Kemudian saudara, kemarin itu saya mengalami agak-agak tersumbat hidung saya. Jadi dokter memberikan obat tetes untuk di hidung. Ini NaCl sekitar 0,9%. Nah, itu dia obat saya. Oh, ada juga ini. Baru diresepkan tadi, karena setelah saya cek darah, suami saya ambil hasil ceknya langsung ke dokter. Ini saya diberikan satu lagi tambahan, namanya asetil salisilik acid aktor, kayak seperti antibiotik ya, saudara. Kalau nggak salah ini antibiotik atau apa saya nggak tahu, tapi ini mungkin tambahannya. Ya, kemudian setelah itu saya disarankan kembali untuk cek darah. Cek darah itu untuk mengetahui apakah ada virus di dalam kandungan saya ataupun ada yang lain, karena kalau biasanya program bayi tabung ini sangat diperlukan kehati-hatian. Jadi betul-betul kalau kita sudah untuk mendapatkan hasil positif ini sangat berat, dan untuk mempertahankannya tetap dalam keadaan baik-baik itu sangat berat juga. Saya pikir hasil setelah positif sudah selesai, ternyata tidak, saudara. Masih ada lagi, masih panjang perjalanan. Kalau dibilang susah ya, saya sampai 5 bulan harus makan obat penguat. Setelah hasilnya keluar dan segala macam, dokter menyarankan untuk kita cek darah kembali. Cek darah dianjurkan ini ke laboratorium Prodia. Saya juga nggak tahu, mungkin banyak pertimbangan ya. Banyak yang mau dicek, ini sekitar ada 13 item. 13 item ini mengenai semuanya, ada anak profile sekitar antirubella ini itu seperti jamur-jamur, bakteri, pengentalan darah,
apakah saya darahnya kental atau tidak. Kalau darahnya kental itu harus disuntik untuk pengenceran darah agar tidak berisiko kepada janin. Kalau kita punya virus-virus itu juga harus cepat ditangani karena dokter itu nggak mau kita sampai keguguran. Ya, begitu dia pemirsa. Inilah cerita saya mengenai program bayi tabung sampai di garis 2 yang sudah saya peroleh hari ini. Sekarang tanggal 2, saya sudah positif hamil. Saya lebih berhati-hati, saya tetap jaga pola makan. Jangan lupa makan yang berserat itu sayuran, makan yang berprotein tinggi yaitu daging, jangan banyak lemak. Kalau bisa itu daging unggas, ayam atau kalkun atau daging bebek bisa, itu bisa di sop. Kalau bisa di sop ya. Kemudian saya itu makan ikan salmon yang tinggi omega. Itu saya makan, biasa saya beli 1 potong di supermarket, itu bisa jadi 2 kali masak. Saya sop kan. Pokoknya saya konsumsi makanan-makanan yang banyak kuahnya. Sop, tidak kering-kering. Kemudian sayur-sayuran, segala jenis sayuran yang warna hijau, ada brokoli, ada wortel, kentang, pokoknya. Kemudian satu lagi, dari awal saya minum jus 3 Diva yang dianjurkan oleh dokter, yaitu jus 3 Diva ini terdiri dari wortel, tomat, dan apel disatuin. Gulanya nggak perlu banyak-banyak, biar enak aja. Kita hanya kasih 2 sendok gula, sendok makan ya. Dan di jus kita bisa minum, itu rasanya segar. Dan jangan lupa juga kita, kalau sekarang dari awal saya makan telur kampung yang memang benar-benar murni, tidak resep ya, tidak pakan, tapi dia benar-benar masyarakat yang punya, begitu pemirsa. Dan saya juga sudah dikasih minum susu. Dan ternyata saudara saya dan pemirsa saya, minum susu itu nggak boleh sembarangan. Kalau kita minum susu itu untuk tahap hamil 1 bulan, kita kan perlu pembentukan sel-sel, pembentukan aliran darah untuk si calon anak cabang bayi. Itu hanya diperlukan yaitu susu tinggi protein dan rendah lemak, karena protein itu fungsinya untuk membantu jaringan-jaringan sel di embrio kita, di calon bayi kita, agar dia terbentuklah jaringan darah ataupun saraf-sarafnya terbentuk. Itu diperlukan protein. Nah, setelah 5 bulan baru kita boleh minum susu yang ada kandungan DHA-nya. Nah, apabila sekarang kita minum yang ada kandungan DHA, itulah yang mengakibatkan anak kita hiperaktif. Kalau hiperaktif itu yang seperti anak yang selalu kelasakan, nggak bisa fokus, dia mau aktif, mau lari ke sana ke sini. Ya, jadi kita sesuai porsinya, sesuai usia. Kalau kehamilan dalam 1 bulan itu hanya jaringan-jaringan yang harus terbentuk, itu yang kita perlu topang, yang perlu diasup. Dan saya hari ini diberi dokter susu Provelit, yaitu susu tinggi protein untuk si cabang bayi. Setelah nanti 5 bulan baru kita ganti susunya, yaitu susu yang tinggi akan DHA, vitamin-vitamin yang lain. Begitu dia pemirsa. Dan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kita kembali lagi nanti di channel berikutnya. Saya akan terus update berita tentang program bayi tabung, agar teman-teman juga di sana yang membutuhkan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih ya. Dadah.